Dalam dunia sepak bola, hanya sedikit pemain yang namanya hidup jauh melebihi eranya. Tapi di antara para legenda, ada satu nama yang tetap bergema, bukan karena gol, tapi karena mencegahnya. Dia bukan hanya penjaga gawang, dia adalah benteng, simbol keberanian, seorang revolusioner. Inilah kisah tentang Lev Yashin, sang dinding hitam dari Moskow. Lev Ivanovich Yashin lahir pada 22 Oktober 1929 di Moskow, Uni Soviet. Ia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja dan seperti anak-anak lain pada masa itu, hidupnya keras. Perang Dunia II mengubah segalanya. Saat usianya baru 12 tahun, ia terpaksa bekerja di pabrik amunisi untuk membantu keluarganya bertahan hidup. Ia tidak pernah bermimpi menjadi pemain sepak bola. Bahkan, Yashin memulai karier olahraganya dari hoki es. Tapi nasib punya rencana lain. Pada usia 18 tahun, Yashin bergabung dengan klub sepak bola Dinamo Moskow sebagai penjaga gawang cadangan. Tapi di awal kariernya, ia gagal total. Saking buruknya performanya, Yashin tidak dimainkan selama 2 tahun penuh. Banyak yang mengira kariernya sudah habis, bahkan sebelum dimulai. Namun Yashin bukan tipe orang yang menyerah. Ia melatih diri siang dan malam, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki setiap kekurangannya. Ia sadar, kalau ingin menjadi luar biasa, ia harus melampaui standar biasa. Latihan yang dia lakukan bukan sembarangan, tapi latihan yang tak pernah dilakukan kiper lain pada zamannya. Yashin tampil dalam lebih dari 300 pertandingan tanpa kebobolan. Ia juga satu-satunya kiper dalam sejarah yang pernah memenangkan Ballon d'Or. Tapi pencapaian itu tak datang begitu saja. Di balik kejayaannya, ada latihan-latihan luar biasa yang membentuk legenda. Untuk melatih refleksnya, Yashin tidak hanya menangkap bola sepak. Ia berlatih dengan bola tenis, ya, bola kecil yang meluncur jauh lebih cepat dan sulit ditangkap. Rekan-rekannya melempar bola tenis dari berbagai arah, dan Yashin harus menangkapnya secepat mungkin. Latihan ini membuat reaksinya terhadap tembakan jarak dekat menjadi hampir mustahil dipercaya. Banyak striker lawan mengatakan, menembak ke arah Yashin seperti menembak ke dinding karet. Yashin sering meminta rekannya untuk menendang bola tanpa aba-aba, dari sudut mana saja, kapan saja. Ia melatih intuisi dan konsentrasinya dalam menghadapi serangan mendadak. Ini membuatnya siap dalam situasi paling kacau sekalipun di lapangan. Untuk menjangkau sudut-sudut sulit, Yashin melatih daya lompat dan daya jelajah. Ia melakukan lompatan berulang kali ke kiri dan kanan, menangkap bola di udara, menyelam di atas pasir dan rumput untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot punggung serta pinggang. Latihan ini menjadikannya mampu menyelamatkan tembakan yang tampaknya tak mungkin dijangkau. Yashin bukan hanya kiper yang menjaga gawang, tapi juga komandan di belakang. Ia aktif memberi arahan kepada back-backnya dan sering ikut dalam simulasi taktik tim. Ia juga menjaga ketenangan mental. Di matanya, menjaga fokus dan ketenangan sama pentingnya dengan menyelamatkan penalti. Tahun 1953 menjadi titik balik. Yashin mendapat kesempatan bermain penuh untuk Dinamo Moskow, dan sejak saat itu, ia tidak pernah melihat ke belakang. Dia tidak hanya menjaga gawang, ia mengubah cara bermain kiper. Jika sebelumnya penjaga gawang hanya diam di bawah mistar, Yashin tampil aktif, berani maju memotong serangan, meneriakkan instruksi kepada back. Sebelum Neuer atau Ederson, Yashin adalah sweeper kiper sejati. Ia berlatih untuk berani meninggalkan garis gawang, membaca arah umpan lawan, dan memotong bola sebelum striker menerimanya. Gaya ini sangat jarang di masanya, dan itulah yang membuatnya revolusioner. Lev Yashin bukan hanya hebat karena bakat, tapi karena dedikasi luar biasa dalam latihan. Ia menciptakan standar baru, membentuk definisi baru tentang peran penjaga gawang. Hari ini, setiap kiper modern, dari Buffon, Neuer, hingga Alisson, semua berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh pria bersarung tangan hitam ini. Karena legenda tidak dilahirkan, mereka ditempa di lapangan latihan. Pada tahun 1963, ia meraih penghargaan Ballon d'Or, satu-satunya dalam sejarah panjang sepak bola yang meraih penghargaan paling bergengsi dunia, yaitu seorang kiper. Hanya ada satu penjaga gawang, satu orang, yang pernah mengangkat trofi paling bergengsi bagi pesepak bola dunia, Ballon d'Or. Namanya Lev Yashin. Bukan dari Brasil, bukan dari Jerman, bukan dari klub-klub besar Eropa. Ia datang dari Uni Soviet.
Tapi bagaimana mungkin seorang kiper bisa mengalahkan semua pemain bintang dunia dan menjadi legenda sepanjang masa? Yashin bukan penjaga gawang biasa. Ia tidak hanya menunggu bola datang. Ia berteriak, mengatur lini belakang, dan berani keluar dari sarangnya, gaya yang saat itu dianggap gila. Ia mengenakan seragam hitam legam hingga dijuluki The Black Spider atau laba-laba hitam karena tampaknya seperti punya 8 tangan yang bisa menjangkau semua sudut gawang. Sepanjang karirnya, Yashin mencatat lebih dari 270 clean sheet dan menyelamatkan lebih dari 150 penalti, rekor yang luar biasa bahkan hingga hari ini. Ia membawa Uni Soviet menjuarai Euro tahun 1960, meraih emas Olimpiade tahun 56, dan tampil dalam 4 Piala Dunia. Saat dunia sepak bola masih terobsesi pada striker, Yashin memaksa dunia melihat bahwa penjaga gawang bisa menjadi bintang utama. Apa yang membuatnya layak? Konsistensinya, gaya bermain revolusioner, dan fakta bahwa ia menyelamatkan Uni Soviet berkali-kali di panggung internasional. Setelah pensiun, Yashin tetap dihormati sebagai ikon sepak bola. FIFA menyebutnya sebagai penjaga gawang abad ini. Piala Dunia 2018 di Rusia bahkan memasang patung dirinya di depan Stadion Luzhniki, tempat banyak pertandingannya dulu berlangsung. Setiap kiper modern hari ini, dari Buffon, Casillas, Neuer, hingga Courtois, semua berdiri di atas warisan yang ditinggalkan oleh Lev Yashin. Dia tidak hanya menjaga gawang, dia menjaga kehormatan, keberanian, dan kecintaan pada permainan. Lev Yashin wafat pada tahun 1990. Tapi namanya tidak pernah pudar. Dia membuktikan bahwa dalam dunia yang penuh dengan sorotan untuk pencetak gol, seorang penjaga bisa menjadi pusat semesta. Dia bukan hanya kiper terbaik dalam sejarah. Dia adalah penjaga legenda, dan satu-satunya yang pernah meraih Ballon d'Or, satu trofi, satu nama, selamanya. Meskipun telah meninggal pada tahun 1990, kisah dan prestasi Yashin terus dibahas dan dihormati dalam berbagai media, termasuk film biografi seperti Lev Yashin, The Goalie of My Dreams yang dirilis pada tahun 2019. Warisan budaya dan penghormatan abadi. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti trofi Yashin yang diberikan kepada penjaga gawang terbaik di dunia, patung-patung di stadion, dan bahkan muncul dalam video game FIFA sebagai ikon legendaris. Yashin merevolusi peran penjaga gawang dengan menjadi lebih aktif dalam mengatur pertahanan, keluar dari garis gawang untuk memotong serangan lawan, dan memulai serangan balik dengan lemparan cepat. Pendekatannya ini menjadi standar bagi penjaga gawang modern. Legenda yang tak terlupakan, selalu dikenang karena dedikasinya. Satu-satunya yang pernah meraih Ballon d'Or. Satu trofi, satu nama, selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.